Dulu Ibu, puasa ini di awal-awal diperintahkan, ya, puasa ini di tahun kedua Hijrah diperintahkan, nanti mulai puasa beberapa tahun kemudian. Puasa ini Ibu menahan makan dan minum sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi berhubungan suami istri bukan sampai terbenam matahari, sampai tengah malam. Yang makan minum sudah boleh maghrib, tapi yang hubungan suami istri nanti tengah malam baru dibolehkan. Itu awal-awal puasa begitu. Dan banyaklah sahabat yang curi-curi star. Sebelum tengah malam mereka sudah melakukannya. Dan Allah tahu kalian berkhianat. Lalu Allah maafkan, diubahlah puasa ini kembali. Setelah terbenam matahari semuanya boleh. Jadi puasa kok punya revisi Ibu. Sama juga salat. Salat awal diperintahkan 11 rakaat. Setelah hijrah direvisi jadi 17 rakaat. Dulu awal salat ini 2, kecuali maghrib 3, 11. Orang musafir, dia kembali 2. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Karena memang dari awal dia 2. Puasa juga begitu Ibu. Ada revisi puasa. Awalnya makan minum, maghrib. Berhubungan, tengah malam. Tapi kemudian banyak yang berkhianat. Maka Allah revisi. Sekarang boleh. Maka kata Allah, sekarang pergaulilah istrimu. Kata Allah apa bahasanya Ibu? Masya Allah ya bahasa Al-Quran Ibu ya. Fal'an bashiruhun. Seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kalau istrinya tidak sedang dalam keadaan happy. Kadang-kadang Pak kau mempasu Ibu. Ada seperti siapa tuh? Kasus artis dia. Tidak boleh. Happy dia. Baru kita datangi dia. Tidak boleh dia dalam keadaan capek. Memang ada hadisnya. Hadis kau salah pakai. Kau apa-apa cok pakai hadis kau. Bila seorang suami mendatangi istri. Begitu ya. Istrinya menolak. Enggan melayani. Abah. Apa yang terjadi? La'anat hal malaika hatta tusbih. Para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Itu hadis sahih Ibu. Hadis kau dipakai apa-apa. Ketika kau datang ke Ibu, panik maka ke Ibu. Dilaknat malaikat sampai Ibu kau takut yang dilaknat malaikat. Hadis itu untuk Ibu. Ayat ini untuk apa? Jangan mendatangi istrimu kalau dia tidak happy. Pokoknya Ibu kalau datang apa? Ayat kau candian. Wah. Kalau apa menggunakan hadis tadi, kan apa pakai hadis tadi tuh? Ibu kalau menolak dilaknat malaikat, apa kalau masuk kok ayatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sedang taklim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pembicaraan kita pagi ini tentang tarhib Ramadan. Tarhib itu dari kata rahaba. Rahaba. Bukan ha besar ya. Kalau rahaba itu lain artinya. Kalau tarhib dengan ha yang bulat itu Ibu, itu artinya menakut-nakuti. Kalau tarhib dengan ha kecil, artinya menyambut sesuatu dengan lapang hati. Rahaba itu artinya lapang, luas. Makanya halaman rumah dalam bahasa Arab disebut ruhbah. Karena dulu halaman orang kan lawe-lawe nah Ibu. Makanya orang menjamu padi di muka halaman dulu nak. Kini halaman nak ketek-keteknya. Tak ada halaman mana. Nah, makanya halaman bahasa Arabnya ruhbah. Itu kenapa kalau ada orang datang ke rumah kita, tamu, orang Arab menyebutnya dengan kata marhaban. Sudah dengar ya? Marhaban. Jadi marhaban itu kata rahaba. Apa itu marhaban? Engkau datang, hati saya terasa lapang. Itu artinya marhaban. Sambutan itu Ibu dalam bahasa Arab, orang Arab
Ada kalanya menggunakan kata ahlan wa sahlan. Pernah dengar kata itu ya? Nah, selamat datang juga itu. Tapi ada kalanya orang Arab menyebut marhaban. Bedanya apa? Ahlan wa sahlan itu artinya jita ahlan wa nazalta sahlan. Engkau datang sebagai keluarga dan engkau akan pulang dengan penuh kebaikan. Jadi kalau orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan kalau kita datang, itu dia bahagia datang tapi dia ingin kita pergi dari dia pada waktunya. Dia senang kita datang, tapi dia tidak ingin selamanya bersama kita. Itu makanya pakai nazal tasahlan. Setelah ini engkau akan turun dari rumah saya dengan kemudahan. Berarti kalau ada orang mengatakan ahlan wa sahlan, jangan lama-lama di situ. Gitu, Pak Ibu. Ya, karena dia ingin kita pergi. Itu kalau ahlan wa sahlan. Jadi nanti kalau bertamu ke rumah orang Arab, dengar ucapan dia, ahlan wa sahlan, pergilah lagi sampai situ. Jangan lama-lama di situ. Tapi kalau marhaban, engkau datang, dada saya lapang, saya gembira, saya bahagia. Nah kalau begitu dia tidak ingin kita pergi itu. Kalau dia pergi, kalau kita pergi dia sedih nanti itu. Kan begini Ibu, ciri orang bahagia kalau kita datang apa? Waktu pergi dia sedih, tidak begitu? Itu betul marhaban itu. Jadi kalau Ibu mengatakan tarhib Ramadan atau marhaban ya Ramadan, Ibu Bapak mengatakan saya bahagia, hati saya lapang Ramadan datang, dan kalau dia pergi nanti hati saya kembali sempit. Pertanyaannya, Bapak Ibu kalau habis Ramadan bahagia atau sedih? Oh, jarang-jarang yang sedih. Kalau bisa lebih cepat perginya. Kalau bisa seminggu aja, habis seminggu itu dia pergi lagi. Itu makanya banyak ibu-ibu belum lagi hari Lebaran datang dia udah siap kue itu. Udah kue. Kalau zaman sesu Ibu, kan seminggu atau 2 minggu Ramadan kan ibu-ibu kalau sibuk buat kue. Zaman dulu kan kue tak mereka ini ya. Itu talu, tapung mereka. Nah gitu. Itu tiap malam ribu sepanjang kampung, kan gitu ya. Itu tandanya dia mau pesta. Makanya kalau ada orang pesta Ramadan habis, maka kata marhaban tidak cocok diucapkannya. Kenapa? Berarti dia gembira Ramadan pergi kan? Padahal kata Nabi, andai umatku tahu seperti apa kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka merindukan Ramadan itu sepanjang tahun. Kalau mereka tahu. Itu kenapa kita kalau Ramadan datang kita ucapkan marhaban. Artinya kita tidak ingin dia pergi. Ya, kenapa begitu? Karena Ramadan ini bulan yang istimewa. Apa istimewa Ramadan ini Bapak Ibu? Satu, ya Bapak Ibu, Ramadan itu ibadah khusus. Ya, apa bulan khusus, waktu khusus yang hanya diberikan untuk umat Muhammad yang tidak ada di umat-umat lain. Ibadah seperti kita yang malamnya, yang siangnya kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan ibadah-ibadah malam yang seperti biasa kita lakukan, itu tidak ada diperintahkan ke umat lalu, Ibu. Kita menerima syarat itu. Dan ini cara Allah menunjukkan sayangnya ke kita. Kenapa begitu? Begini, umat-umat lalu itu Ibu, punya usia rata-rata ratusan tahun. Umat Nabi Nuh rata-rata hidupnya 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Doa kata Allah begitu. Nabi Nuh dan umatnya hidup 950 tahun rata-rata. Panjang-panjang Ibu ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau Ibu usianya 1000 tahun bantu bantu Ibu nah. Sedangkan 100 tahun lah buruk untuknya Ibu. Saya tidak bayangkan tuh kalau kita 1000 tahun umurnya Ibu ya. Ya. Kan coba Ibu lihat orang yang berumur 100 tahun itu kan coba bentuknya menakutkan kan. Makanya kalau usia kita panjang Ibu, kita tidak akan bertambah cantik, tambah mengerikan bentuk kita. Maka kok dapat sampai 50 itu mati deh. Ya kan? Ketika sadang-sadang rancak-rancak tuh, ketika sadang rancak-rancak mati. Kalau makin gaib mati Ibu makin tidak menyenangkan orang. Itu, tapi ya itu kan tidak bisa kita minta ya. Tapi umat lalu itu panjang-panjang sampai 1000 tahun kan panjang tuh Ibu. Artinya apa? Kesempatan beramal mereka pasti lebih lama kan? Karena usia 1000 tahun. Mereka banyak beramal itu.
Umat Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang di atas itu. Coba Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi Muhammad 63. 63 itu hitungan Kamariah, Ibu ya. Kalau Samsiahnya cuma 60 tahun itu. Karena beda Kamariah dan Samsiah itu sekitar 30 tahun setahun. Karena beda harinya 11 hari setiap tahun tuh. Itu makanya puasa Ramadan maju terus. Karena Kamariah ini hitungan harinya lebih sedikit. Ya tuh, 11 hari setiap tahun. Jadi kalau 30 tahun, setahun bedanya itu. Nah, maka 63 tahun itu hitungan Kamariah itu. Berarti Samsiah cuma 60 tahun Nabi itu. Udah mati itu. Abu Bakar 63, Umar 64, Utsman 80, Ali 63. 5 Nabi dan sahabat itu 4 63 atau 60. Hanya Utsman 80. Ibu jangan Utsman dilihat, Allah ya docik 80 mah, jangan. Ya toh. Yang hampir saya lihat. Jadi rata-rata usia kita itu segitu. 60. 60 cuman. 70 udah panjang. Di atas itu jarang. Ya. Nah, makanya ibu-ibu yang sudah 40 ya, 20 tahun lagi itu ibu. Ibu muta-muta di SPH aku mati gitu. Gitu. Enggak kalah lama itu. 20 tahun kan tidak lama tuh, ibu. Mana pula lama 20 tahun. Ya. Apalagi yang sudah 50 kalau ada ibu, yang lain 50 tinggal 10 tahun itu. Ya. Kamu dah nakut ibu yang 50 lah kan. Begitulah. Artinya apa itu ibu? Kesempatan kita beramal ini lebih kecil. Itu kalau usia 60 tahun, iya kalau saleh dari ketek. Iku mau sampai 10 baru pandai ke masjid baru. Ya 60 lah mati lah. 20 tahun beribadahnya. Tapi Allah Maha Rahmat. Untuk umat Muhammad diberi hadiah spesial Ramadan. Kenapa begitu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Ramadan itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Kalau dia beribadah di malam itu khairum min alfi syahr. Nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Kata 1000 tak mesti pahami 1000 ya. Tapi kalau kita pahami 1000 okeylah. 1000 bulan itu 84 tahun kurang lebih. Jadi kalau ibu dapat 10 Ramadan saja dan itu beribadah di malam-malam Ramadan itu berarti ibu sudah usianya 850 tahun dalam 10 tahun itu. 10 Ramadan saja ibu itu ibadah malamnya. Dapat itu malam qadar. Karena malam qadar itu dapatnya gampang ibu. Man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Kata Nabi, siapa yang salat isya berjamaah selama Ramadan itu dia isya berjamaah, enggak usah tarawih dia. Enggak usah witir, isyanya berjamaah tapi selama Ramadan pasti dapat malam qadar. Minimalnya itu, tapi itu minimalis namanya. Ya, isyanya doang kan. Ya kan nanti ada lagi yang lain tuh. Ya minimalis, itu dapat minimalis baru ya. Ya kan kita kalau ibadat bertanding itu kan kemenangannya harus besar kan. Itu kemenangan kecil baru tuh. Tapi kalau dia dapat isya saja berjamaah, pasti dapat malam qadar yang nilai ibadahnya sudah melebihi 84 tahun. Kalau hitungnya 1000 ya. Nah, kata 1000 itu tidak selalu dipahami 1000, bisa di unlimited. Tapi 1000 okeylah kita pahami harfiah. Tetap jauh lebih besar. Coba kalau Bapak Ibu 10 tahun saja salat tarawih, itu artinya usia ibadah Bapak Ibu sudah mencapai usia umat Nabi Nuh dulu. Itu rahmat Allah tuh. Itu kenapa Ramadan diberikan ke kita, tidak diberikan ke umat lalu. Karena umat lalu usianya panjang-panjang, mereka tidak memerlukan Ramadan. Kalau kita usianya pendek-pendek, kita perlu untuk menyaingi umat lalu. Maka ibadahnya kecil, usianya pendek, tapi nilai ibadahnya yang diperpanjang dan diperbesar oleh Allah. Dengan Ramadan. Itu makanya Ramadan itu tidak hanya puasa di siang hari. Maka dua hadisnya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Dan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Di siang hari dia tidak makan. Di malam hari dia tidak tidur. Karena Ramadan itu hadiah dari Allah. Siang jangan makan. Malam jangan tidur. Supaya kamu bisa menyaingi umat yang lalu ibadahnya. Apalagi Ramadan ini Pak Ibu, bukan hanya soal pahala. Pahala udah pasti. Kata Nabi, man shama yauman fi sabilillah. Kalau ada orang puasa sehari saja dia berpuasa di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifah, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu sehari baru.
Itu pun yang sunat. Yang wajib lebih hebat lagi. Jadi kalau sehari kita berpuasa, jarak dari neraka 70.000 tahun perjalanan, bayangkan 30 hari. Bayangkan 30 tahun Pak Ibu. Maka mustahil umat Muhammad yang berpuasa masuk neraka. Kenapa? Sehari saja segitu jauhnya dari api neraka. Apalagi setiap tahun dia berpuasa. Nah, malamnya kita suruh beribadah pula. Yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu, ibadah Ramadan ini 2 bonusnya. 2 apanya? Ganjaran, 1 pahala yang besar. 2 pengampunan dosa. Makanya kata Nabi, kalau dia berpuasa di siang hari dan dia menambah malam harinya beribadah, semua dosanya diampuni Allah. Itu makanya Pak Ibu, puasa ini ibadah yang menguji fisik kita. Ya, siang tak makan, malam tak tidur. Nah, karena fisik kita diuji, semua dosanya diangkat, dibersihkan Allah. Itu makanya Pak Ibu, ya, selama Ramadan itu, ya, ciri yang diampuni dosanya itu Pak Ibu, susui timbangannya. Ciri-ciri. Makanya ibu-ibu yang ya besok menjelang Ramadan, ibu-ibu yang yang enggak ya, yang payah lu membahasakannya yang itu ukur badannya dulu nanti, timbang balik menjelang puasa itu timbang, tu catat, simpan catatannya. Besok malam takbir timbang lo balik. Kok naik timbangnya itu dosa naik tu. Baik kalau turun timbangnya tanda dosa kurang. Ya, atau ciri-cirinya begitu. Ya. Kalau yang lakuri tidak masalah, jadi timbang-timbang lah layo tu. Ini dosa lah. Jadi itu hebatnya Ramadan tuh. Jadi 1 hari kita berpuasa dijauhkan dari api neraka, 70 tahun jaraknya perjalanannya. Dan pahalanya bahkan kata Nabi, satu-satunya ibadah yang tidak dicatat itu puasa. Salat ada takaran amalnya. Sedekah ada takarannya, zakat ada takarannya, haji ada takarannya, puasa bighairi hisab. Kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam dicatat malaikat dan itu disimpan di Lauh Mahfuz. Kecuali puasa ila saum, langsung bypass kepada Allah. Kata Allah, ana ajzibi, nanti semua yang berpuasa saya undang. Saya yang langsung menyerahkan pahalanya. Itu kebahagiaan orang puasa nanti ketika bertemu dengan Allah menerima pahala kita. Makanya orang puasa ini ada pintu khusus nanti masuk surga, pintu Babur Rayyan namanya, khusus. Itulah istimewanya puasa. Wajar kalau Ramadan datang kita bergembira. Kita sambut dengan kata marhaban tadi. Karena ini hadiah besar dari Allah. Nah, gini, ibarat tamu, ini Pak Gubernur mau datang ke rumah Ibu. Dia mau datang nih. Apa yang harus Ibu lakukan ketika mendengar kabar Pak Gubernur datang ke rumah Ibu? Disapu rumah enggak? Ya, depel ya, dibersih-bersih dah, pakai parfum kan? Ya gitulah. Lalu disediakan makanan, hidangan, gitu dah. Ramadan begitu juga tuh Ibu. Ibu kalau Ramadan datang ada persiapan. Makanya kata Nabi apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Persiapannya 2. Syarat dia mendapatkan janji-janji Allah tadi, kalau dia menyambut Ramadan dengan iman dan ilmu, ihtisab. Kalau dengan iman, bertobat, perbaharui iman. Itu makanya Bapak Ibu, menjelang Ramadan datang ini, Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Kata Aisyah, tidak pernah Nabi paling banyak puasa Ramadan kecuali di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena puasa itu penghapusan dosa. Maka puasa di bulan Sa'ban itu membersihkan jiwa dulu sebelum datang Ramadan. Itu makanya Bapak Ibu, sebelum Ramadan datang nih, kita minta maaf. Itu disebut balimau ya. Balimau itu bukan mandi-mandi di lubuk menturun Ibu. Kalau mandi lubuk menturun itu Ibu tak balimau nama itu. Balunau nama itu. Ibu mandi orang nengok di atas. Orang menengok berdosa, Ibu berdosa pula tu. Coba tengok kalau mandi-mandi balimau di lubuk menturun Ibu, banyak penonton baru pemain tu. Yang mandi tak berincik, ada mencari dati banyak. Itu justru menambah dosa itu. Balimau itu simbolik. Balimau itu, orang balimau kan membersihkan dirinya enggak? Ibu kalau menjelang Ramadan datang, bersihkan diri Ibu. Datangi orang yang ada salah kita dengan dia, datang minta maaf kepadanya. Itu yang balimau sesungguhnya.
Maka dulu Pak Ibu di kampung ambo di Solok Selatan tu kalau bali mau tu Ibu babao jogale ayi yang ada di situ bunga-bunga, rumput-rumput harum gitu ya. Tu bakabek jo kain ya tak? Lalu datang ke rumah tu sana, lalu basalam tu diagi limau tu kenyon diagi ke kapalo aja gitu ya. Itu yang balimau sesungguhnya. Mendatangi kerabat, keluarga, kawan, famili, mempererat kembali hubungan. Itu disebut imanan. Menyambut Ramadan dengan keimanan yang baru. Karena yang merusak iman kita ini satu, dosa. Dosa dengan Allah, iman kita rusak. Itu makanya kata Nabi, la yasrik as-sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia beriman. Kalau orang mencuri berarti imannya kurang. Selesai. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang tidak akan berzina kalau dia beriman. Apa arti itu? Setiap orang berdosa imannya tergerus. Itu makanya ibu-ibu disuruh menutup aurat, disuruh pakai jilbab. Baca di An-Nur 31, di penutup surat An-Nur 31 itu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ibu kalau tidak pakai jilbab maka suruh bertobat kan? Dosa tu. Ayyuhal mu'minun kan? Berkurang iman ibu tu. Dosa dengan manusia juga begitu. Ibu kalau banyak salah dengan orang, iman ibu berkurang. Karena orang beriman tu orang lain merasa aman dari dirinya. Bila ada orang lain tidak merasa aman dari dirinya, tanda imannya bermasalah. Maka datangi, itu namanya imanan. Yang kedua tu ihtisab dengan ilmu. Makanya ibu, masalah puasa ni ya. Salah satu keistimewaan ibadah Ramadan puasa ni ibu, tidak ada satupun ibadah dalam Al-Quran yang rincian pelaksanaannya, petunjuknya, tata caranya serinci Al-Quran, serinci puasa dalam Al-Quran. Coba lihat, salat. Ada tak petunjuk salat dalam Al-Quran? Tak ada. Yang ada aqimus salah, dirikan salat. Bagaimana salat dirikan? Tak tahu. Nabi yang kasih petunjuk. Oh, begini cara Nabi. Zakat juga begitu. Tidak ada tuntunannya. Yang ada penerimanya saja 8. Tapi apa hartanya, kapan dibayar, berapa? Tidak ada. Nabi yang kasih petunjuk. Puasa ibu rinci serinci-rincinya. Ibu bapak kalau baca nanti Al-Baqarah 183 sampai 187. Rinci. Mulai dari hukumnya, siapa yang wajib, ya, sejarahnya, tujuannya, berapa lamanya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, apa uzurnya, apa kewajiban orang yang uzur, lalu apa ibadah tambahannya, apa yang boleh di malam hari, sampai batas mana bolehnya, lengkap ibu. Kalau itu mau kita sebut, tidak cukup waktu kita 1 jam. Nah, saya untuk persiapan awal saja, kita bahas di penutup surah Al-Baqarah, penutup ayat puasa itu, di Al-Baqarah 187, ibu ya. Baik. Kita akan bahas sedikit dari aturan puasa di Al-Baqarah 187. Kalau kita mulai 183, panjang ibu ceritanya. Ya, Tarhib Ramadan namanya. Ya, kini kita bahas saja satu ayat di 187. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu satu penggal ya, wakaf di situ. Ada tanda wakaf, kita berhenti aja di situ dulu. Kata Allah, dihalalkan untukmu di malam-malam berpuasa, maksudnya malam Ramadan ini, arrafas, bergaul dengan istrimu karena mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Ini ketentuan ibu ya. Kenapa ini yang saya ambil 187 ini? Karena jamaah banyak muda-muda nampak dia. Kalau gaik-gaik dek kau musabut lah. Aku no gaik-gaik dulu aku sabut itu. Kalau lagi gaik jamaah dek kau kajinya leh. Surga, neraka, mati. Nah itu kajinya. Tapi kalau muda-muda aku peralu kau. Pokok pelanggaran muda-muda banyak. Kalau lapuk-lapuk tu mau cari itu mati saja lah. Ya, patakui siapa tu leh. Kan? Ini dosa lah banyak mah. Tapi kalau muda-muda aku muda-muda tanggung-tanggung muda aku banyak masalah aku. Ya. Ambo mau cari jamaah ambo kalau lapuk-lapuk lah pensiun-pensiun, tu ambo cerita neraka saja tu. Neraka, ya kan? Azab kubur. Mana kacame saja. Malaikat Israel cara mencabut nyawanya, itu, supaya tobat yang lain, kalau mu hidup leh. Nah, kau dia muda-muda banyak kau mungkin ada pengantin baru bagai kau. Bagi tahu aturannya, ini aturan ilmu nih. Kata Allah boleh tak nyuruh berhenti Ustaz? Dihalalkan, ya dihalal boleh ya. Kalau ya kan tu boleh tu. Di malam Ramadan bergaul dengan istrimu. Begini,
Hukum ya, kalau malam boleh ya. Kalau siang jangan. Kalau siang puasa 2 bulan berturut-turut. Itu makanya yang pengantin baru, yang muda-muda, tidur siang pisah kamar. Iya, setan Bapak Ibu. Makanya Nabi Adam ditanya, jangan dekati pohon. Bukan makan buah dilarang Ibu ya. Mendekati pohon. Bapak itu kalau nak mendaki ke pohon, kau makan buah Ibu. Maka yang muda-muda siang-siang tu, kau sempat istirahat siang, dah awak pisah kamar lalu malam siang kau ya, kau lah ya. Ya betul Ibu, daki-daki. Ya. Ini kalau Ibu kerjakan, telanjur 2 bulan berturut-turut Ibu. Tak ada pilihan itu. Kecuali tak mampu lah nyucubu, tak aduk lah. Nyucubu, tidak itu aduk lah. Baru pindah. Lagi makan 60 orang miskin. Pernah ada jamaah saya bertanya, konsul Bapak Ibu, Pak Ustaz, mohon maaf ya. Iya Ibu, waktu ambo dulu ketika muda-muda apa telanjur siang Ramadan ambo. Coba caranya Pak Ustaz, Ibu apa kena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut kecam. Apa lah mati Pak Ustaz? Dah. Tak kacau dah. Lah mati ya Pak. Ya botang puasa 2 bulan berturut-turut itu. Itu mah kau tak ringan urusan kau Ibu. Memang tak ringan kau. Jadi enggak usah pilih Ibu. Ya, apalagi yang muda-muda. Ya dah. Maka siang hari itu jauh-jauh dulu. Jauh dulu. Ya, boleh dakik-dakik lah. Kok setan dakik suruhnya. Tak melakukan itulah. Kalau malam, kata Allah, boleh. Halal. Tapi menariknya begini. Allah tak mengatakan wa ahallallah ar-rafas. Allah menghalalkan kamu bergaul dengan istrimu di malam Ramadan. Tak, dihalalkan. Bukan Allah halalkan ya. Beda Ibu ya. Apa bedanya? Allah menghalalkan itu kalimat aktif. Dalam bahasa Arab namanya maklum. Coba Ibu baca nanti surat Al-Baqarah 275 tentang jual beli. Bagaimana bunyinya Al-Baqarah 275? Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Bukan dihalalkan ya. Ini Al-Qur'annya detail bahasanya Ibu. Allah menghalalkan jual beli. Bisa tidak Allah mengatakan dihalalkan jual beli? Bisa, seperti ini. Bisa tidak Allah mengatakan di sini wa ahallallahu rafas? Allah halalkan kamu dengan istrimu? Bisa, bisa. Tapi tidak. Untuk jual beli, kata kerjanya maklum, aktif, menghalalkan Allah. Untuk berhubungan dengan istri di malam Ramadan, majhul, pasif, dihalalkan. Allah tidak menyebut dirinya di situ. Kenapa begitu? Karena kalau maklum, artinya maklumku diketahui publik. Maklum namanya diketahui orang. Jual beli, maklum. Kenapa? Allah hadir di situ, manusia hadir di situ. Itu kenapa jual beli itu ada saksi. Di tempat-tempat keramaian, di pasar, ya nak? Di tempat terbuka, ya nak? Itu ahalla. Maklum namanya. Diketahui orang banyak. Tapi kalau uhilla, tidak ada yang hadir di sana, kecuali hanya kita berdua. Allah pun tidak hadir di sana. Dalam tanda kutip, bukan Allah pergi. Allah tahu. Cuman bahasa apanya, Allah tidak berkenan hadir di sana. Walaupun Allah tidak kemana-mana. Tapi Allah ingin katakan, kalau engkau melakukan itu halal, tapi saya menjauh dari engkau ketika itu. Ramadan itu kan mendekat kita pada Allah ya. Maka ibu-ibu apa-apa di malam Ramadan itu kurangi. Kalau biasanya sekali 2 hari, sekarang sekali seminggu. Kok kayak yojo? Kok enggak open selama puasa tu? Artinya apa Ibu? Urusan itu jangan dijadikan kesenangan di malam Ramadan. Hanya melepaskan kebutuhan saja. Kalau tidak terdesak, jangan. Karena begitu sering kita melakukannya di malam Ramadan itu, Allah semakin menjauh dari kita. Halal. Cuman Allah tidak berkenan mendekat kepada kita. Padahal Ramadan dihadiahkan untuk Allah, untuk kita mendekat kepada Allah. Itu halal. Ibu tidak berdosa, bapak tidak berdosa. Cuman jangan jadikan kesenangan. Kenapa? Uhillah. Allah tidak akan berkenan di situ. Itu makanya hubungan suami istri tidak disebut jima. Padahal bahasa Arabnya jima atau wata', tapi disebut ar-rafas.
Apa itu rafas? Sesuatu yang buruk. Itu kenapa ada zakat fitrah. Apa bahasa zakat fitrah itu? Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Apa? Tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafas. Membersihkan orang puasa dari rafas. Itu bagian rafas. Itu tidak berdosa Pak Ibu. Cuma Allah tidak berkenan mendekat kepada kita ketika kita melakukan itu. Itu artinya Bapak Ibu, mohon maaf ya, melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan itu bukan sesuatu yang baik. Maka harus disebut rafas. Maka kurangi. Ya harusnya ibu buat apa-apa tadi sihnya tahu karena masalah itu kok apa apanya kok pangkanya kok kalau ibu kan tidak masalah mana loh. Ya, kan tiangnya apa-apa kok. Anak rekaman ada kok mau kirim kok. Itu kenapa Nabi diceritakan setelah masuk 10 malam terakhir, Sadda Mi'zarah, Nabi tidak pulang lagi ke istrinya. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi duduk di masjid sampai nanti berakhir Ramadan. Memang itulah hakikatnya di malam Ramadan. Itu kenapa aktivitas yang itu disebut rafas. Sesuatu yang buruk yang tidak dipuji oleh Allah. Halal betul. Ya. Tapi ini tidak berdosa Ibu ya. Cuman Allah mengatakan itu boleh. Dan bolehnya kata Allah, Lailatas Siyam, di malam berpuasa. Begini, malam itu bahasa Arabnya ada 3. Ada lailan, tanpa alif lam ya, lailan. Ada al-lail, pakai alif lam ya. Ada lailata, pakai ta marbutah. Apa bedanya? Kalau terjemahannya sama-sama malam Ibu. Bedanya apa? Kalau lailan, penghujung malam. Sisa-sisa malam menjelang pagi namanya lailan. Itu makanya Isra Mi'raj lailan, di penghujung malam. Lala tengah malam itu lailan namanya. Kalau al-lail setelah Isya. Setelah Isya sampai terbit fajar. Itu makanya salat malam al-lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Kenapa salat malam disebut al-lail? Karena mulai salat malam setelah Isya. Minimal witir 1 rakaat. Sebelum salat Isya tidak ada salat malam. Setelah Isya baru salat malam sampai pagi, sampai subuh. Itu kenapa salat malam disebut al-lail. Kalau lailata, mulai maghrib sampai subuh. Allah menggunakan lailata ya. Artinya yang satu itu boleh sejak mulai berbuka. Kalau Allah gunakan lailan, tengah malam baru boleh. Mati kok. Ya. Kalau al-lail setelah Isya. Kalau lailata mulai maghrib boleh. Bahkan berbuka pun boleh dengan itu. Ya kalau ada apa-apa kan bunyi serini, ibu cari dulu. Tidak apa-apa. Boleh. Ya, baru cari apa sudah tu kan? Kolak sudah tu. Ya kan? Boleh. Karena lailata sejak maghrib sudah boleh. Ya bisa jadi misalnya Pak aku dinas luar. Lasa minggu dok sobok jibu. Tibu di rumah jam sampai sore 2 jam serini bunyi. Nyom aduk kibuk dulu. Ya sudahlah, bukulah dulu. Ya dah, baru lontong baru sudah tu kok kolak dimakan. Ya dah. Itu boleh ibu ya, karena sudah lailata ya. Itu. Kan perangai orang kau macam-macam ibu kau ndak sama. Kau ada le sabar, ada ndak sabar okey ya. Kau beliau galak, kau mungkin beliau kau salah satu. Iya. Yang lain malu-malu, yang beliau kok kadang galak surang. Yo tuh. Itulah. Itu kalau pengantin baru memang itu tuh. Ya perbukaannya tuh ya ibu itulah. Ya tuh, dan itu dibolehkan karena lailata ya, di malam hari. Lalu kata Allah begini. Jadi ada satu kalimat kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Ini pentingnya hubungan rumah tangga nih, Bu. Itu diletakkan Allah di tengah ayat puasa ya. Itu ya. Karena selama bulan puasa nih, Bu, ya hubungan rumah tangga tuh harmonis. Biasanya begitu tuh, Ibu. Sahur bersama, buku bersama, ada gitu Ibu ya.
Kalau hari-hari lain, makan surang, ambil di magic surang, cuci piring surang, itu. Ya, nak. Kalau Ramadan kan harmonis sama anda ibu. Terawih bersama, pulang bersama, tu makan sisu pembukaan tadi balik sama-sama, gitu ya. Jadi di malam Ramadan ini memang hubungan kita tuh harmoni, ibu. Itu makanya kenapa salah satu sunnah ya di bulan Ramadan ini itu namanya at-tawassu 'alal ayyal, berlapang-lapang dengan keluarga. Itu kenapa apa-apa di bulan Ramadan itu sunnahnya menambah belanja dapur ibu. Kalau di luar Ramadan ibu kau dagi 5 juta, di Ramadan 10 juta. Ada rekamannya, ada rekamannya. Ada rekamannya, nanti sekira. Itu namanya at-tawassul dan itu besar pahalanya ibu. Menambah belanja dapur istri itu besar pahalanya, ya kan? Iya. Selama Ramadan ini tambah belanjanya. Karena begini, sahur itu kan kita kan makan seleranya kadang hilang ya. Makanya di sahur itu ibu masaklah yang spesial. Sehingga makan sahur itu berasa apa? Bahagia. Jangan sampai dia angin-angin saya. Kalau masuk kulkas angin-angin lah 2 hari ibu. Lah kajang kantang kau. Ya. Ikan kau lapik. Angin-angin salero lah patah. Mato mengantuk. Hari dingin. Sambal bangean. Nasi rasa hidung kucing dinginnya. Mbak sahur ke lama dia tu. Tu pagi lah aku puasa dia ku. Tahu tenaga lah. Ibu sahur tu gak bana ibu masak. Jangan asal jadi saya masak. Ya dah. Karena itu menambah keberkahan puasa kita. Dan itu besar pahala itu maka apa-apa. Tentu kalau ibu disuruh masak yang baik, tentu tambah belanjanya. Iko budget lamanya. Menu baru, mah bisa aja tuh. Kalau ingin menunya baik, tentu budgetnya ditambah, dinaikkan budgetnya selama Ramadan tuh. Itu. Nah, itu sunnah tuh ibu. Itu kenapa ayat tentang hubungan suami istri ini ditaruh di tengah ayat puasa. Karena memang di bulan Ramadan itu bulan kita meningkatkan keharmonisan kita dalam rumah tangga. Karena kebersamaan kita di Ramadan ini terasanya ibu. Ya, suami istri itu terasa bahagianya di Ramadan ke ibu. Itu maka jarang-jarang orang bercari bulan Ramadan ke ibu. Karena setan jauh kan. Karena manusia itu kalau puasa kan imsak. Kalau sakit hati kan imsak, tahan kan. Mana mungkin orang menahan diri bisa bercerai ibu. Kan yang bercerai tidak bisa menahan diri. Maka jarang Ramadan kurang bercerainya ibu. Kenapa? Semuanya imsak. Dan keharmonisan terjadi di situ. Itu kenapa di tengah ayat puasa. Makanya kata Allah, istrimu pakaian bagimu. Jadi ibu pakaian ya. Apa fungsi pakaian ibu? Iya. Menutupi keburukan kita. Saya ini ibu, bisa ibu lihat saya sekarang seperti ini, ibu tenang nyaman melihat saya karena ada ini. Kok buka baju ambu lari ibu satu. Untang panting ambu lari, cayolah kamu. Takut ibu jadi enak. Kok nyaman ibu mencari ambu, ada penutup. Jadi suami ibu itu bukan manusia sempurna. Dia banyak buruk dan kurangnya. Tugas ibu tutupi. Hingga dia tampak indah di depan orang. Tidak ada manusia sempurna. Tidak ada suami sempurna di muka bumi ibu. Dulu sebelum menikah ibu lihat dia sempurna. Sekarang tahu rinci koncak. Tidak dulu. Itu. Karena baru tahu sekarang. Maka tugas ibu tutupi. Ambu ku ibu makut tampak hebat di muka orang ibu. Di istri ambu pakaian ambu. Andanya buka buruk ambunya. Tahu buruk ambu sadonya ibu. Ya. Itu ambu jarang-jarang bawa orang rumah pergi ceramahnya ibu. Beko nyotanya di jamaah beko. Yo citu ustaz rumah otak saya macam abi aku. Enggak. Tak ada otak saya tu mas. Ya kan? Ya. Akan nabi yang ibu. Ya tu. Aca maka ada bobok ceramah lah ibu. Tapi untung dia jadi pakaian saya ibu. Andai dibukanya sama buruk saya ibu, habis. Tidak ada lagi gunanya saya itu. Dia paling tahu buruk saya tapi dia jadi pakaian saya. Jadi ibu-ibu, kalau suami ibu yang dalam tanda kutip perangainya tidak ideal, ibu tutupilah. Jangan ibu publikasikan.
Kadang ada ibu-ibu kok kalau lah bercakap tangkanya update status kepanjangan saya. Gitu. Sehingga kalau update status kan ibu tahu orang tahu keburukan suami ibu. Karena status ibu dibaca orang semua. Ya. Makanya kini kalau pernah bercerita apa-apa enggak. Zaman kini kok Pak, apalagi ibu-ibu muda-muda kau kan nak melek teknologi Pak, kan media sosial aktif ibu kini. Dia kau baca cakap wajahnya Pak capek lah minta maaf. Terus baru jawab update statusnya. Kau update statusnya, selesai Pak. Ambo kalau cakap je sedia ambo, ya tu lama minta maaf kan. Update statusnya leh. Ceramah santiang amal kosong. Bincang ambo itu. Habis. Ya nak. Baca de jamaah ambo cerita surah kacau lu ustaz kat rumah kira ya. Untung dia jadi pakaian saya ibu. Sehingga dia tak pernah menyampaikan keburukan saya ke orang. Padahal di rumah banyak buruk-buruk saya dia tahu tu. Itu tugas ibu tu. Jangan pernah ibu kasih tahu ibu pakaian. Yang kedua pakaian apa fungsinya ibu? Menghadirkan kenyamanan. Indah ibu. Kalau pakaian kan nyaman perasaan Anda. Itulah pakaian tu ibu. Jadi suami itu ibu pakaian karena ibu mendatangkan kenyamanan bagi kami. Itu makanya kami suruh menikah je ibu. Kami mensuruh menikah je ibu. Mau urus makan kami. Endaklah banyak rumah makan mah. Aduh pitih. Tinggal balik saja. Tak perlu lagi ibu urus makan kami lah. Tinggal gosen saja. Apa? GoFood lah. Ono-ono saya pitih pokoknya. Enak. Tak perlu lagi ibu urus makan kami lah. Baju banyak laundry. Tinggal telefon si laundry tu mah. Pak. Doa kami menikah je ibu. Litas kunu ilaiha. Agar kalian menemukan ketenangan ketika berhadapan dengannya. Kami pulang bersobok je ibu. Tenang hati kami. Itu tujuannya cik tu nya. Habis-habis dah piti kami kau. Tapi kami tenang bersobok je ibu. Tu makok kami kau pulang ibu je. Merdeka. Betapa kusui kami merdeka tu ibu. Karena tujuan kami menikah ibu tu supaya kami tenang. Ya tu. Karena fungsi pakaian itu menghadirkan ketenangan, kenyamanan. Itu fungsinya. Maka di Ramadan tu aku kita merasa tenang kan kedua acok pasamu ibu. Itu tenang. Nah, yang ketiga fungsi pakaian itu kan melindungi ya. Dingin, panas, terlindungi tubuh kita. Tugas ibu itu. Itu makanya ibu disabui pakaian kami. Tak kami pakai ibu pakaian kami. Karena ibu melindungi kami. Ibu yang melindungi kami, tak kami melindungi ibu lah. Iya, karena ibu tu kuat. Maka ibu jarang sakit. Apa tu sebentar sakit? Tak coba ibu cari rumah sakit kau. Siapa yang banyak merawat suami, merawat isteri atau isteri merawat suami? Isteri yang merawat suami. Karena kami kau lamanya ibu. Kami kau kalau lah flu saya tak golek langsung di rumah. Ibu asal ditaluk ya ada tagaknya kerajoi mah, ya nak. Ibu kuat. Maka ibu lindungi kami. Tu maka ibu tulang rusuk kan? Apa fungsi tulang rusuk ibu? Melindungi organ-organ dalam kau tu. Tugas ibu itu. Tu maka disebut ibu pakaian. Pakaian bagi suami. Hebatnya lagi Bapak Ibu, pakaian itu ibu, pakaian suami ibu, libas namanya ibu ya. Libas. Ini detailnya diksi Al-Quran ibu. Libas, pakaian itu ada dua ibu. Ada libas, ada siap. Baca surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabir, wa siyabaka fatahhir. Siap ya. Itu pakaiannya ibu. Apa bedanya siap dan libas? Siap itu pakaian luar. Nih. Ini namanya siap. Nampak di orang, siap. Itu makanya Nabi sebelum berdakwah, sebelum berceramah, kata Allah, wasiyabaka fatahhir. Tolong bajumu perbaiki, pakaianmu perbaiki, rapikan, bersihkan. Sebelum berdakwah, wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian. Pakaian mana? Pakaian luar. Bakok pakaian luar, orang akan mendengarmu dengan pertama kali melihat tampilanmu. Pakaianku ibu mempengaruhi jamaah ibu. Ambo kalau ceramah ibu undang kini kau, ambo pakai levis sampi, ambo pakai baju ketat kaos oblong, nampak bidang-bidang dadu ambo. Ya, ada apa perasaan ibu ketika itu? Antara cameh jo takut ibu nak jadi ambo. Kenapa pakaian ambo? Pakaian ambo. Kadang orang akan melihat kita dari pakaian dulu.
Tapi kalau sekarang saya pakai batik, pakai jas, pakai peci, ibu nyaman kan? Ibu mendengar, kalau datang ambo, walaupun ibu belum pernah mendengar ceramah ambo kan, tapi tampilan ambo modeko, kece ibu-ibu, mantap Ustaz, nak gagah, nak pakaiannya selap, pondak, gitu ya. Ibu simpatik kan? Dan ibu mau mendengar saya, karena pakaian saya pertama dilihat. Lama ngeci, ambo second mini, oh bantu, saya gagahnya. Gitu ya. Nggak lo barisi Ustaz, kok kira oleh dia. Baru pembicaraan dihitung setelah pakaian. Pakaian nomor 1. Pembicaraan nomor 2. Tidak begitu. Makanya sebelum berdakwah, wasiyah, baka, fatahir, pakaianmu rapikan. Tapi kalau pakaian istri saya pakai pakaian bukan siap. Libas. Apa di libas? Libas itu pakaian dalam. Pakaian dalam nih ibu, bahasa Arabnya libas. Ibu pakaian dalam bagi kami. Apa maksud itu? Itu bahasa metafornya, itu majas itu. Apa pakaian dalam fungsinya ibu? Bukan hanya melindungi tubuh kita. Pakaian dalam itu mohon maaf selalu lengket dengan tubuh kita. Tidak begitu? Dia nempel dengan tubuh kita. Kenapa ibu disebut libas bukan siap? Karena ibu harus selalu menempel dengan suami dalam tanda kutip. Tidak boleh jauh-jauh dari suami. Tidak boleh cinta jarak jauh itu ibu. Ibu kalau ada suami ibu misalnya dinas di misalnya dia bertugas di Bukit Tinggi atau di Jakarta, ibu ikuti. Karena ibu libas. Apa menyampaikan yang harus saya sampaikan ibu? Ada yang tak singgung tuh, udah piakal tuh, mengata gak di pintu. Karena libas. Istri bukan siap tapi libas. Ibu ya. Dia harus menempel dengan suaminya. Kemanapun suaminya pergi, ikut. Tak boleh tidak. Kalau jadi masalah nanti itu. Jadi masalah pasti. Karena kami tidak bisa tanpa pakaian dalam. Harus, wajib hukumnya. Ibu ikuti. Jadi ibu-ibu yang suaminya ditugas luar jauh, berhentilah bekerja lagi. Sana, ikut. Resign. Karena ibu libas. Kalau sebut begitu tuh. Nah. Kan bisa jadi alasannya suami saya reda aja Ustaz. Tak bisa begitu. Karena ibu libas bagi mereka, pakaian dalam. Pakaian dalam itu menempel dengan diri kita, dengan tubuh kita. Ya, itu penting. Nah, ini kenapa di tengah ayat puasa ditaruh Allah ayat ini. Lalu kata Allah, alimallah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu kamu berkhianat pada dirimu dan Allah maafkan itu. Apa maksud ini, Ibu? Di awal-awal diperintahkan ya, puasa ini di tahun kedua Hijrah diperintahkan, nanti mulai puasa beberapa tahun kemudian. Puasa ini, Ibu, menahan makan dan minum sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi berhubungan suami istri bukan sampai terbenam matahari, sampai tengah malam. Yang makan minum sudah boleh maghrib, tapi yang hubungan suami istri nanti tengah malam baru dibolehkan. Itu awal-awal puasa begitu. Dan banyaklah sahabat yang curi-curi star. Sebelum tengah malam mereka sudah melakukannya. Dan Allah tahu kalian berkhianat, kata Allah. Lalu Allah maafkan, diubahlah puasa ini kembali. Setelah terbenam matahari, semuanya boleh. Jadi puasa kok punya revisi, Ibu. Sama juga salat. Salat awal diperintahkan 11 rakaat. Setelah hijrah direvisi jadi 17 rakaat. Dulu awal salat ini 2, kecuali maghrib 3, 11. Makanya orang musafir, dia kembali 2. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Karena memang dari awal dia 2. Puasa juga begitu, Ibu. Ada revisi puasa. Awalnya makan minum maghrib, berhubungan tengah malam. Tapi kemudian banyak yang berkhianat, maka Allah revisi. Sekarang boleh. Maka kata Allah, sekarang pergaulilah istrimu. Kata Allah apa bahasanya, Bu? Masya Allah ya, bahasa Al-Quran, Ibu ya. Fal'an bashiruhunna. Sekarang pergaulilah istrimu. Masya Allah indahnya Al-Quran, Ibu. Nabi ketika menyuruh suami mempergauli istrinya, menggauli istrinya, berhubungan,
Allah tidak mengatakan sekarang jimaklah istrimu, sekarang wataklah. Tidak. Allah katakan basyiruhun. Basyir apa artinya ibu? Gembira. Basyiran. Basyiran itu kegembiraan ibu. Apa artinya ibu? Seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kalau istrinya tidak sedang dalam keadaan happy. Kadang-kadang apa kau mempasuh ibu. Ya, ada seperti siapa tuh? Kasus artis dia. Tak boleh. Happy dia. Baru kita datangi dia. Tak boleh dia dalam keadaan capek. Memang ada hadisnya. Iko hadis kau salah pakai. Kau apa-apa cok pakai hadis kau. Bila seorang suami mendatangi istri. Begitu ya? Istrinya menolak. Enggan melayani abah. Apa yang terjadi? La'anat hal malaika hatta tusbih. Para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi. Itu hadis sahih itu ibu. Hadisku dipakai apa-apa. Ketika kau datang ke ibu, panik maka ke ibu. Dilaknat malaikat sampai pagi. Sehingga ibu kau takut yang dilaknat malaikat. Hadis itu untuk ibu. Ayat ini untuk apa? Jangan mendatangi istrimu kalau dia tidak happy. Pokoknya ibu kalau datang apa? Ayatku candian. Wah. Kalau apa menggunakan hadis tadi, kan apa pakai hadis tadi tuh? Ibu kalau menolak dilaknat malaikat, apa kalau masuk kok ayatnya? Yang fair, hadis tadi untuk bapak. Hadis ini untuk ibu. Sehingga ibu tidak menolak. Karena hadis itu ibu pakai. Yang ayatku untuk apa? Sehingga dia tidak memasuk. Kan imbang tu. Dia cari keadaan istrinya. Apalagi ibu-ibu kau pulang jam 10 malam bagai. Latih tu. Apa kau tak boleh japuit lah. Tak pulang tengah malam saya onda sama surang. Ya kan? Alum beban psikologi ni, alum beban fisik lah. Tiba rumah, ni menyasak panjang ya. Kalau apa tadi pakai ayat kuah. Pergauli istrimu dengan happy, dengan kegembiraan. Makanya digunakan bukan jimaklah istrimu, tapi basyiruhunna. Dia boleh datang ke istrinya kalau istrinya happy. Maka lihat situasi ibu. Kalau bapak datang, ibu tu senyum melihat bapak, happy-nya tu. Tapi kalau bapak datang nyomanun wajahnya, tu pai salah lah, dia salah lo. Ya kan? Walaupun ibu pakai hadis tadi. Kalau datang suami menolak dilaknat malaikat ambo. Tu ibu pakai hadis tu. Ndak apa pakai hadis tu loh. Dia macam-macam ibu setiap malam. Ibu malaikat melaknat kau mati ibu kau. Neraka dia ibu kau. Ndak begitu tu ibu. Kadang-kadang kita ni salah pakai dalil ibu. Ya. Tempatkan dalil tu pada posisinya. Hadis tadi untuk ibu-ibu agar ibu ndak menolak suami. Yang ayat ini untuk bapak-bapak agar ndak memaksa istri. Karena mohon maaf ibu tak selalu dalam keadaan apa? Siap. Ada kalanya ibu lelahnya masalah, capeknya masalah. Maka suami tak boleh. Maka perintah Al-Quran indah. Basyiruhunna. Datangi mereka dalam keadaan senang dan gembira. Basyir. Nah indah ajaran agama ni ibu. Kalau begitu, adakah perempuan laki suami istri yang ribut di rumah? Tidak ada. Karena masing-masing saling memahami keadaan. Yang istri menggunakan hadis tadi, kalau suami saya akan menolak. Secapek apapun saya. Kalau suami bilang, oh ya, kalau istri capek, kalau saya tidak mau datang. Karena Allah suruhkan, wabasyiruhunna. Kan begitu tuh ibu ya? Itu ya, kenapa ditaruh di ayat puasa ini ya. Nih, sampai situ dulu ibu. Nih ayatnya belum selesai nih. Tapi nantilah kalau ada waktu dilanjutkan. Kalau ada